Halo semuanya. Oke, terima kasih yang udah join di segmen terbaru Translation Transfer kali ini. Udah ada 6 orang yang login. Terima kasih semuanya udah menyempatkan datang di program baru Translation Transfer, namanya Transfer Talk Breaking Barriers. Oke, halo semuanya. Halo Sania Putri, Amanda, halo Zulkarnain. Oh, udah 10 orang aja yang masuk nih. Oke, saya Minver di sini bagi yang teman-teman belum tahu. Jadi untuk segmen kali ini kami mengundang narasumber yang sangat hebat tentunya. Selagi menunggu beliau, kita sharing-sharing aja dulu. Oke, udah banyak yang join, udah 11 orang. Halo semuanya, gimana kabarnya? Halo Mas Taufik, ada Mbak Nafidatu, Mbak Anindya, halo semuanya. Oke, teman-teman tetap stay ya, sembari kita menunggu Mas Febri yang nanti akan bergabung dengan live kita. Sehat alhamdulillah, Mbak Nadia Zulfa. Untuk yang lain gimana kabarnya? Lagi sibuk apa hari ini? Ada Mas Luhung, ada Mbak Adali. Udah 13 orang yang join di live Translation Transfer kali ini. Keren. Sehat-sehat untuk semuanya ya. Oh ya teman-teman, sekedar menginformasikan bahwa Transfer Talk ini udah berjalan kedua kalinya. Yang terakhir itu pada tahun kemarin dengan Mas Randi. Jadi ini Transfer Talk kedua. Oh, ini ada Mas Febri yang sudah bergabung. Bentar lagi akan saya undang ke dalam live ini. Sembari menunggu teman-teman yang lainnya untuk bergabung. Saya sebutkan lagi bahwa tema dalam Transfer Talk kali ini yaitu tips G2. Bagi kalian yang ingin dan berminat untuk kuliah di luar negeri nih. Nah, kebetulan Translation Transfer mengundang narasumber yang sangat tepat sekali, yaitu Mas Febri. Dia alumni dari luar negeri. Untuk detailnya seperti apa, nanti akan kita bahas sama-sama. Jadi, tetap stay dalam live kami kali ini ya, teman-teman. Oke, saya cek dulu siapa yang masih stay. Ada Mbak Olivia, Mbak Natali, Mbak Anindya, Yasania Putri, Nafidatu, dan Mbak Lady, dan masih banyak lagi, teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di live kali ini. Oh, ada yang udah bergabung lagi nih. Jadi, sembari menunggu, teman-teman juga siapkan pertanyaan kalian, terutama bagi kalian yang berminat untuk kuliah di luar negeri atau sekarang yang lagi ngejalanin kuliah dan kalian penasaran nih, kira-kira tips apa aja yang sekiranya kalian perlu tanyakan ke Mas Febri ini, karena beliau sebagai narasumber yang sangat kredibel tentunya pasti akan memberikan banyak masukan kepada kalian semua nanti. Ada Mbak Yudit yang baru bergabung. Halo. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Di tema kali ini mengenai kuliah, kita akan membahas secara detail dalam seputar perkuliahan, terutama mengenai awal mula Mas Febri kok bisa kuliah di luar negeri,
apalagi kuliah kedokteran di Cina. Terus kira-kira di sana beliau ini aktif nggak organisasi dan sebagainya. Nanti kita akan kupas secara mendalam nih. Bagaimana beliau bisa survive di sana, terus kok bisa kuliah di sana dan sebagainya. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di acara Transfer Talk Breaking Barriers. Kenapa namanya Breaking Barriers? Karena kita akan mendobrak dengan seksama apa aja tema yang kita bahas. Terutama di sesi kali ini kita akan bahas seputar beasiswa kuliah ke luar negeri. Kita akan dobrak segala aspek dari hal tersebut. Kita akan kupas secara mendetail. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Bentar lagi kita akan undang Mas Febri untuk bergabung dengan kita. Sembari kita menunggu teman-teman yang lainnya. Ada Mas Cahyo, ada Mbak Aprodita, ada Afkaria. Selamat bergabung semuanya. Jangan lupa untuk disiapkan pertanyaan kalian seputar perkuliahan, terutama teman-teman yang ingin kuliah di luar negeri nih. Minver mendatangkan narasumber yang sangat pas kepada kalian semua. Oke. Nanti teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung tulis di kolom komentar pertanyaan apa. Nanti akan saya pin, sembari nanti Gus Febri yang akan menjawab. Nanti untuk pertanyaan teman-teman akan saya bacakan di pertengahan sesi live kali ini. Jadi mulai dari sekarang siapkan pertanyaannya. Tentang perkuliahan, tentang apapun itu, membahas tentang kuliah di luar negeri dan sebagainya. Atau mungkin kalian kepo nih masalah bisnis. Terus mau ditanyakan ke Mas Febri, bisa banget. Karena apa? Kebetulan narasumber kami kali ini yaitu Mas Febri juga mempunyai bisnis impor barang-barang dari Cina. Nah, kok bisa orang yang kuliah kedokteran juga bisa bersinggungan dengan bisnis? Nah, itu kok bisa? Nah, kalian nanti bisa tanyakan juga ke Mas Febri. Oke teman-teman, sembari menunggu yang lain, udah 21 orang yang sudah bergabung. Terima kasih teman-teman sekalian yang udah bergabung di acara Transfer Talk kali ini. Dan saya ucapkan lagi terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya memberitahukan dengan tema bahasan mendobrak tips jitu kuliah di luar negeri. Dan gimana cara untuk produktif di sana. Oke teman-teman. Oke bentar lagi Minver akan undang Gus Febri untuk bergabung bersama kita kali ini. Udah 22 orang. Terima kasih. Sekali lagi saya beritahukan bahwa narasumber kali ini yaitu Mas Febri Halim dengan gelar MBBS. Beliau ini co-founder impor dari Indonesia Cargo 88, Kepala Departemen Wirausaha PPIT Wuhan, China. Terus lulusan Hubei Polytechnic University di Cina. Dan ini yang mungkin kalian bakal kaget, beliau ini juga finalis Dai Muda Indonesia di MNC TV. Nah, dari keempat hal tersebut pasti banyak banget yang bisa kita kulik. Oke, gak usah lama-lama lagi. Kita undang Gus Febri untuk bergabung dengan kita kali ini. Oke, teman-teman. Oke, sembari menunggu, saya sapa lagi.
siapa aja yang masih stay. Wah, ada Mas Cahyo, ada Mas Luhung, Mbak Prodita, Mbak Lady, Mbak Yudit, Mbak Rindia, Mbak Olivia, Natali, banyak, banyak. Alhamdulillah. Oke, sembari menunggu Mas Febri. Ah, ini udah bergabung dengan kita nih, Mas Febri. Assalamualaikum, Mas Febri. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana alhamdulillah. kabar, Mas Alhamdulillah Fadil? saya Sehat? baik. Alhamdulillah sehat banget. Kalau Mas Febri sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Semangat selalu ini ya. Semangat selalu harus gitu, Masyaallah. Mas Febri. Oke. Lagi di mana ini, Mas? Lagi di kantor? Lagi di kantor saya, Mas, dengan Mas Yaki ada di kantor juga hari ini. Masya Allah, luar biasa ini. Luar biasa. Lagi sibuk apa nih Mas Febri akhir-akhir ini, Mas? Iya, alhamdulillah. Tadi pagi ada ngurus-ngurus barang untuk pengiriman Oke. barang dari Cina ke Oke. Indonesia. Oke, Ada siangnya juga ada ngisi pengajian sambil-sambil dakwah oke. karena tujuan kita itu Iya, untuk dakwah, benar tapi sekali. sembari dengan usaha, bisnis dan belajar begitu. Oke, siap, 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 siap. Benar, benar, benar. Ini Mas, ini saya mau konfirmasi lagi. Iya, Mas Febri Halim ini dengan gelar MBBS, bener ya, Mas ya? benar-benar Mas. MBBS bagi yang belum tahu itu apa nih, Mas? Mohon dijelaskan. Itu gelar untuk apa, Mas? MBBS itu kalau di Indonesia laksana gelar seorang dokter begitu. Dokter. Oke, oke, Jadi oke. kalau bahasa Inggrisnya Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery begitu. Surgery. Jadi ketika sudah lulusan dari luar negeri yang untuk jurusan Ya, kedokteran, jadi mendapatkan gelar MBBS. Baru ketika sudah pulang nantinya ke Indonesia, ya. nantinya akan ada yang namanya penyetaraan terlebih dahulu, Penyetaraan, begitu oke. di rumah sakit di Indonesia begitu. Hmm, Baru nantinya akan mendapatkan gelar dokter. oke. Jadi yang ada tadi di luar negeri yang khusus jurusan kedokteran, Ya. nantinya ada tahap penyetaraan begitu. Oh, oke, 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 Gus. Benar. Begitu. Oke, teman-teman, selain Mas Febri ini adalah dokter, beliau juga co-founder Import Indonesia Cargo 99. Benar nggak, Mas? Oke, benar. Benar. Jadi sambung doanya selalu Iya, dari sahabat-sahabat translation transfer iya. untuk mari kita sama-sama membangun jejaring Pasti, pasti. bagaimana bisa mandiri Iya. secara finansial dan saling support satu sama lain. Tujuannya yaitu memberikan double efek dampak positif dan dampak lebih mudah untuk berbuat kebaikan nantinya Siap, begitu. siap, siap. Benar, benar, Jadi benar. dari teman-teman yang ingin untuk nantinya barang impor langsung dari Cina, Iya. nanti kami bisa Oh, bantu begitu, nanti kita kupas. silakan dicatat teman-teman sekalian yang ingin impor bandar Cina. Ini langsung ada expertnya. Oke, selain co-founder dari Impor Indonesia Cargo 99, Mas Febri ini juga Kepala Departemen Wirausaha PPIT Wuhan, China. Bener nggak tuh, Mas? Ya, jadi Bener, Mas. kami Silakan dijelaskan, Mas. mantan Kepala Departemen Perhimpunan Pelajar Indonesia cabang Wuhan Abang untuk Wuhan. kewirausahaan yang mana kami menghandle Iya. dan sampai saat ini telah diwariskan kepada adik-adik begitu. Jadi kami di situ menghandle teman-teman yang ada expert dalam bidang wirausaha, kami handle Iya. dalam ada pengiriman barang, jadi impor, ekspor juga bisa begitu. Oke, Jadi juga bisa. dari penitipan barang, penukaran, jadi di situ bisa begitu Oke, Mas. benar, 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 benar. Oke, teman-teman. Nah, Mas Febri ini juga lulusan dari Hubei Polytechnic University Cina. Benar nggak, Mas? Ya benar. Jadi Keren kami sekali. lulusan tahun
kemarin tahun kemarin. di Hubei Polytechnic University China, yang mana Hubei Polytechnic University ini Ya. letaknya dekat dengan Wuhan. Dekat. Begitu. Jadi teman-teman, ketika 2019 digemparkan dengan nuansa yang sangat luar biasa, yang Iya, betul. namanya Mbak Corona, lah disitulah kami tinggal begitu. Iya, iya. Nanti kita akan kupas lebih mendalam itu. Gimana struggle-nya Mas Febri berkuliah, padahal kondisi di sana itu lagi, mungkin bisa kita bilang mencekam nggak sih, Mas? Nah, Kalau di waktu itu lumayan mencekam, tapi dengan sikap pemerintah Cina yang sangat luar biasa dalam mengambil keputusan itu, maka penanganannya juga lebih cepat. Tetapi pemerintah Indonesia ketika sudah mendengar kabar bahwasanya ada warga Indonesia yang tinggal di Cina, khususnya yang ada di provinsi Hubei, yang mana kami tinggal di situ, jadi pihak pemerintah Indonesia membawa seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali ke Indonesia. Jadi difasilitasi dengan support pemerintah yang Indonesia yang sangat luar biasa. Jadi kami waktu itu diajak pulang, jadi free, semuanya dibiayain oleh pemerintah waktu itu. Karena pemerintahan kita, memang. Oke, kita nanti kupas lebih mendalam lagi ya mengenai itu, Mas ya. Baik. Nah, yang terakhir siap. Mas Febri Halim ini finalis Dai Muda Indonesia MNC TV. Bener nggak, Mas? Keren. Leres. Jadi waktu itu kami masih SMA waktu itu. Jadi waktu kami masih SMA ada lomba laksana, kalau sekarang Aksi Indosiar. Kami mengikuti ajang itu dari ratusan peserta dari seluruh Indonesia, yang khususnya di Surabaya. Kami dipilih untuk mewakilkan Jawa Timur dari 6 orang, lalu kami ikut di Jakarta begitu. Dan waktu itu usianya dari teman-teman kami sudah ada yang punya anak 2, berumur 25 begitu. Waktu itu kami yang paling muda. Tapi dengan bismillah, tekad, ya, niat. Iya. Dan yang pada akhirnya jadi finalis ya, Mas ya. Iya, tapi waktu itu ada beberapa periode tapi langsung gak nyampe juara begitu. Oke. Siap. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke, Mas. Baik, saya ada pertanyaan nih. Pertama nih. Seringkali kita itu kan bingung, apalagi setelah lulus SMA kita mau kuliah di mana dan sebagainya. Terus mungkin sedikit dari kita yang berpikiran bahwa kita itu bakal kuliah di luar negeri. Itu mungkin dari kita sedikit, meskipun ada keinginan untuk itu. Siapa sih yang nggak pengen kuliah di luar negeri? Apalagi sekarang dengan pesatnya media sosial, dengan mudahnya kita mencari informasi dan sebagainya, kesempatan untuk kuliah di luar negeri itu kan terbuka lebar. Apalagi kalau kita tahu sekarang banyak sekali influencer. Contohnya yang paling mungkin kita kenal yaitu Jerome Pauline, yang beliau itu lulusan di university di Jepang. Ada juga mungkin kalian tahu teman-teman influencer bernama Leonardo Edwin, dia kuliah di Amerika Serikat. Ada juga Turah Partayana yang dia itu kuliah di Rusia. Nah, sedangkan Mas Febri ini kuliah di Cina. Nah, pertanyaan saya nih, Mas, apa sih yang mendorong Mas Febri untuk kuliah di luar negeri? Baik. Jadi yang mendorong saya untuk kuliah di luar negeri, yang pertama yaitu karena ingin menambah pengalaman. Yang mana saya itu suka menambah pengalaman, ingin mengetahui jati diri kita yang sebenarnya bagaimana, agar juga ketika kita sudah ada di luar negeri, kita bisa menambah wawasan dari budaya di sana, orang di sana, pendidikan di sana, sehingga kita mampu nantinya untuk lebih mudah mengaplikasikan apa yang ada di negara tersebut untuk dibawa ke Indonesia. Laksana halnya ketika di Cina. Jadi kalau di Cina
wawasan untuk membaca ini sangat luar biasa, Mas. Oh, Bahkan iya. anak-anak TK, Iya. anak-anak SD itu dari pagi jam 8 pulangnya baru sampai jam 5 sore. Lima Dari sudah. saking giatnya untuk belajar, membaca. Lah, dari situlah anak-anak dididik untuk tambah luasan dan juga impian saya, cita-cita saya kuliah di luar negeri itu agar supaya mengetahui strategi orang Cina itu bagaimana sih begitu. Dalam hal Iya. giatnya belajar, dalam hal kedisiplinannya yang sangat luar Iya. biasa, sehingga kita juga bisa menambah suatu relasi begitu. Yang mana ketika kita sudah menambah relasi yang lebih Iya. besar, lebih luas, kita akan lebih mempermudah nantinya untuk saling win to win solution, Wih, saling solution. misal bisnis kita bisa saling sharing bisnis, Sharing. kita saling mengirimkan usaha apa yang bisa saling Iya. menguntungkan begitu. Dan juga yang paling utama yaitu kita bisa laksana keluar kandang kayak apa jati diri kita yang sebenarnya, Benar. laksana hijrah begitu. Iya, Begitu, siap, Mas. siap. Kalau kata anak sekarang ini keluar dari comfort zone, bener nggak sih, Mas? Nah, benar, kita harus keluar dari comfort zone, jangan selalu leha-leha, tapi kita memaksimalkan waktu kita yang ada, apalagi kita masih muda, begitu. Laksana kita usia 20 tahun, 25 tahun, kita harus memaksimalkan waktu ini dengan Benar. Setuju sebaik-baiknya, begitu. sekali. Agar supaya intinya dalam masa-masa muda kita, laksana kita harus tirakat terlebih dahulu lah Oh iya, selama 1 tahun sampai 5 tahun sampai 10 tahun terlebih dahulu. Kalau kita tidak punya apa-apa, jangan khawatir. Kita tirakat akan gaya hidup, tirakat memperbanyak ilmu kita agar supaya ketika kita sudah 5 tahun kemudian, 10 tahun kita kemudian kita akan memetik hasilnya, kemerdekaan. memetik buahnya, Bener, begitu, Mas. itu poinnya. Bener banget, saya setuju sekali, Mm-mm. Mas, dengan semua pernyataan. Nah, tapi nih, Mas, kadangkala anak-anak muda sekarang ini struggle-nya untuk kuliah di luar negeri itu mereka itu bingung. Bingung apa? Cara mempersiapkannya, cara memulainya, administrasinya dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya nih, Mas, bagaimana Mas Febri mempersiapkan diri sebelum berangkat ke kuliah ke luar negeri? Apa aja sih persiapannya? Mm-mm. Jadi sebelum saya kuliah di luar negeri, memang waktu masih saya SMA waktu itu Alia. Iya. Jadi saya suka dengan namanya bahasa. Oh, Sebelumnya kami juga beberapa kali ke Pare, waktu itu masih belum adanya informasi untuk ke luar negeri, Pare tapi Kediri, kita terlebih kampung dahulu Inggris untuk maksudnya. memperdalam Iya. bahasa asing terlebih dahulu. Oh iya. Dan ketika sudah ada dapat info untuk ke Cina, kami juga memperdalam bahasa lagi, khususnya yaitu bahasa Mandarin Bahasa begitu. Mandarin, benar Khususnya sih. bahasa Mandarin, kami kursus. Bahkan ketika sudah kami ke luar negeri ini mengikuti program yang itu melewati jalur dari ITCC Surabaya. Begitu, beliau yang menghandle semua, kami kursus di situ terlebih dahulu sekitar kurang lebih 6 bulan lamanya, dan juga kami mengikuti pendidikan di situ terlebih dahulu, dan juga tes ada TOEFL dan lain-lain juga, dan juga dari teman-teman khususnya yang ingin mendapatkan beasiswa ke Cina ini sangat berpeluang besar, khususnya yang non kedokteran, apalagi yang jurusan bisnis, jurusan bahasa, jurusan ekonomi, sangat berpeluang karena Cina juga sangat merupakan pusat ekonomi dunia sekarang. Betul sekali. Begitu. Betul sekali. Kunci utama yang kita harus persiapkan yaitu kita harus bisa memiliki penguasaan yaitu bahasa Mandarin. Namanya kita HSK karena nantinya ke dalam tes untuk beasiswa KGS nantinya Ya. harus bisa lulus dari KGS begitu, Mas. Hmm. Hmm. Nah, waktu itu masih awal-awal, apalagi
kita itu kan dalam mempelajari bahasa itu kan nggak bisa langsung dalam waktu cepat ya, Mas ya. Benar, Kesulitan benar. apa sih untuk belajar bahasa asing, terutama bahasa Mandarin yang pasti sebelumnya belum pernah dipelajari kan di bangku sekolah, Mas ya? Benar. Gimana, Mas? Ini. Ya, untuk awal-awalnya juga kami kebingungan, soalnya kan cara tidak familiar di dalam kehidupan kita, Ya, keseharian kita, begitu. Apalagi bahasa Cina ini bahasa yang mudah-mudah sulit begitu, Mas. Kalau mudah-mudahan secara sulit. pelafalan Ya, itu lumayan sangat mudah, laksana bahasa Inggris, ya, tapi untuk cara karakter penulisan penulisan. itu yang lebih sulit karena kalau bahasa Mandarin ini, kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan sudah ada abjadnya yaitu A, B, C, D, Itu E kan alfabet. begitu ya. Iya, Tapi benar. kalau bahasa Mandarin setiap karakter, setiap kata itu memiliki karakter tersendiri. Semisal saya, kami, kamu, guru, semuanya setiap itu tidak ada update-nya tapi harus menghafalkan satu persatu karakter itu, Mas. Begitu. Jadi itu yang lumayan kesulitan. Tapi kalau sudah dengan lambat laun, dengan penyesuaian Iya. yang begitu matang, maka kita juga akan terbiasa karena Hmm. seringnya melihat karakter tersebut, maka kita akan lebih mudah untuk mengingat begitu, Mas. Nah, itu Mas Febri berapa lama sih mempelajarinya agar sampai fluent waktu di sana? Kalau di Indonesia Ya, kami belajarnya itu hampir kurang sekitar 6 bulan lebih 6 untuk kursus bulan. bahasa Mandarin, 6 bulan lebih. Dan setelah di Cina kami baru sekitar 1 tahun, 1 tahunan lah bisa menyesuaikan dengan keadaan di situ karena kami juga sering berkomunikasi dengan masyarakat sekitar Nah, karena iya. kami juga kalau keseharian kami menggunakan bahasa Inggris karena orang Cina ini sangat kental memper membudayakan bahasanya sendiri, Mas, begitu. Benar-benar. Jadi orang Cina itu jarang yang mengetahui dan bisa bahasa Inggris. Jadi kita Oh, harus yang oh, bisa bahasa Mandarin begitu. Sangat kuat budayanya Cina ini untuk bahasanya begitu. iya, iya, Nah, iya. tujuan kami untuk memperbanyak komunikasi dengan masyarakat agar supaya mendapatkan peluang Peluang. apa yang dicari orang Cina ini. Oke. Ada usaha apa Ya, dengan awalnya kita saling kenal, saling mendalami, saling satu sama lain, saling share kontak. benar-benar. Akhirnya kita di situ bisa mengetahui, oh iya sampai orang Indonesia, saya sedang butuh ini, saya sedang butuh ini. Oh iya kami ada. Lalu kami persiapkan untuk apa yang dibutuhkan itu untuk bisa dikirim dari Indonesia ke Cina. Nah, Soalnya ya, kita harus bisa mengambil peluang itu, kesempatan itu meskipun harus pintar-pintar mengambil kesempatan dalam kesempitan lah gitu artinya ya. benar-benar. Begitu Mas. Kalau kata para ahli bahasa itu, bahasa adalah jembatan terbaik untuk kita bisa berkomunikasi ke semua dunia. Benar nggak, Mas? Benar, 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 benar. benar. Karena dengan jikalau kita ingin mengetahui, mengenal suatu negara, maka kita harus kuasai bahasa itu. Kuasai Begitu bahasa juga itu. Nah, itu. bahasa itu. Laksana sekarang kita berada di Translation, translation. di Ya, transfer talk ya, ya yang sangat luar biasa benar. pengembangannya ini. Jadi dari teman-teman yang ingin menggunakan lagi kebutuhan untuk mentransfer Nah, itu atau poinnya. kesulitan untuk komunikasi dengan klien-klien atau Ya, bagaimana bisa segera oh, menghubungin pasti bisa dong. ya Nanti teman-teman bisa langsung DM Minver aja untuk kebutuhan bahasa dan sebagainya. benar Oke, Mas. benar benar. Nah, pasti kan ada perbedaan dalam akademi di Indonesia dengan di Cina, Mas ya. Nah, kira-kira Mas Febri setelah sampai di sana ada pandangan yang membuat Mas Febri takjub atau unik mengenai cara belajar di sana nggak, Mas? Ada perbedaan nggak, Mas? Kira-kira? Ya,
untuk pandangan, perbedaan dan pemikiran kita baik secara pembelajaran dan juga lingkungan begitu ya. Untuk pembelajaran di Cina ini anak-anak memang dididik sejak dini, Mas. Begitu. Oke. Semisal seseorang ini passion dalam bulu tangkis begitu. Ya. Jadi sejak dini itu sudah ada kelas yang namanya untuk bulu tangkis begitu. Anak ini passion buat robot. Jadi memang dari kecil memang sudah ada kursus buat hal itu. Jadi ketika sudah dewasa tinggal memetik hasilnya begitu. Jadi saking fokusnya negara untuk menciptakan generasi muda yang unggul, beliau menanam bibit-bibit itu sejak dini begitu, Mas. Alhasil sekarang Cina mampu bisa menguasai bahkan dunia. Benar sekali. Bahkan nantinya setelah Amerika sudah akan Cina yang selanjutnya yang akan menguasai. Bahkan ketika kita melihat barang-barang di lingkungan kita sudah kebanyakan made in China, begitu. Sekali. Semua rata-rata dari Cina begitu. Iya, benar setuju saya. Tapi emang Cina itu ekonominya gede banget, potensinya gede banget. Banyak yang bilang mungkin di beberapa tahun ke depan Cina itu bakal menggeser ekonomi negara-negara barat. That's why Cina itu raksasa ekonomi di dunia saat ini. Bener nggak, Mas? Benar. Karena didikan Cina yang sangat luar biasa begitu, Mas. Passion ketika sudah dari SD, beliau sudah dididik, semisal beliau di militer. Fokus di militer, beliau di bidang ekonomi, fokus di bidang ekonomi. Ketika sudah waktunya nantinya, sudah mudah untuk menyebarkan itu, Mas, begitu. Dan juga dalam pandangan Cina ini sangat toleransi, Mas, menurut saya, terhadap agama khususnya, karena Cina ini terdapat beberapa agama, bahkan juga meskipun banyak mayoritas non-muslim, meskipun banyak yang juga ateis, tapi pemerintah Cina ini sangat toleransi, memberikan kebebasan bagi yang mau beragama dan yang tidak mau beragama, begitu, Mas. Jadi pemerintah Cina ini sangat mengawasi akan hal itu, menjaga dengan sedamai-damainya, begitu. Oke. Nah, ini menarik nih teman-teman. Seperti yang Mas Febri bilang bahwa kehidupan sosial di sana itu sangat toleransi. Nah, jadi pertanyaan nih, Mas. Dulu Mas Febri ini setahu saya lama di pondok, Mas, ya. Mendalami ilmu agama cukup lama. Nah, terus tiba-tiba diharuskan untuk kuliah di luar negeri yang notabene mungkin di sana Islam itu minoritas. Nah, cara Mas Febri untuk bersosialisasi dan menyesuaikan dengan orang-orang di sana ini gimana? Iya, padahal awalnya saya waktu masih aliyah, apalagi waktu itu kan ikut dai muda, jadi saya pengennya itu ke Timur Tengah, Mas. Itu pengennya ke Timur Tengah, tapi dengan qudratullah, dengan Allah, saya ditempatkan di Cina, tiba-tiba ada di Cina. Nggak taunya juga di Cina, kami juga bisa berbaur dengan masyarakat muslim, bahkan juga kami ada mengisi kayak semisal khutbah Jumatan kepada masyarakat-masyarakat yang ada di Cina, mengisi kayak di masjid semisal Jumatan, begitu, Mas. Jadi memang nggak tahu juga ya apa memang sudah ditetapkan atau bagaimana begitu. Tapi memang pada dasarnya di Cina yaitu ingin menambahkan wawasan, khususnya belajar dari bagaimana didikan orang-orang di situ yang sangat luar biasa, yang terus maju, gak takut gagal dan terus bekerja keras, begitu, Mas. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Gus, di Cina itu selama berapa tahun? Kalau di Cina kami kalau studinya yaitu selama 6 tahun. 6 tahun. Karena berhubung ada Mbak Corona yang merajalela waktu itu, jadi kami pulang dibawa sama pemerintah Indonesia untuk pulang. Waktu itu sudah menempuh 4 tahun di Cina, jadi
selama 2 tahun kami melakukan kuliah online begitu untuk melanjutkan, dan kan hari juga ada praktek di Indonesia begitu Mas. Oke, oke. Kalau sampai selesai yaitu sekitar 6 tahun Oke, begitu. oke. Nah, pastinya selama berkuliah di sana banyak sekali momen yang sudah Mas Febri dan rekan-rekan sekalian bangun kan. Ya, yang jadi pertanyaan, Benar. ada nggak sih momen tertentu yang paling berkesan selama berkuliah di Cina? Momen yang paling terkesan ya, Iya, bener. Apa nih? Satu momen yang berkesan banget. Selain adanya corona tadi. momen yang terkesan yaitu waktu itu saya Ya. masih baru-baru, di Cina. Jadi kami pergi sama teman-teman waktu itu ke sebuah swalayan, Soalnya. ya, ke sebuah swalayan. Lalu kami membeli beberapa makanan. Akhirnya saya ketemu dengan sosis jagung, ya, Sosis sosis ya. jagung. Nah, Oke. karena sudah ini komposisinya Iya, jagung secara dalam pikiran saya, jadi akhirnya saya beli begitu Mas. bener. Saya beli dalam sebanyak 2 bungkus begitu kan. Iya. Nah, setelah keesokan harinya Hmm. teman ini membaca kembali komposisi tersebut begitu. Ternyata di situ ada tulisannya churro. Churro itu bahasa Cina Ya. Mandarinnya itu ada komposisi babinya begitu. Waduh, Jadi jadi kok bisa? setelah itu kami baru makan 2 Iya. sosis. Setelah itu saya langsung kasih ke teman saya begitu untuk Oke. dimakan begitu. Itu yang sangat terkesan Iya, begitu. bener-bener. Tapi itu emang tricky banget sih kalau kita lagi di luar negeri dan sebagai muslim kita harus hati-hati. Nah, mungkin Mas Febri nih ada saran nggak agar teman-teman yang mungkin sekarang mau berkuliah di luar negeri agar menghindari hal-hal tersebut nih? Ada saran nggak kira-kira? Harus gimana untuk ke teman-teman? Jadi sarannya ini untuk yang mau studi ke luar negeri khususnya Mas ya. Iya, siap. Apalagi kayak daerah-daerah yang banyak mayoritas non-muslim begitu ya. Ya. Yang pertama, kalau kita ke luar negeri, intinya kita tetap semangat belajar, dan juga kita harus dari sekarang kita harus menabung Nabung. ilmu kita, Benar. menabung bahasa kita agar kita juga bisa menguasai ke depannya. Tujuannya kita nantinya agar lebih mempermudah jembatan kita. Oke. Baik itu bahasa Mandarin, baik itu bahasa Inggris, maupun bahasa-bahasa yang lain begitu Mas. Iya. Ketika kita sudah mampu menguasai akan itu, akan lebih mudah nantinya. Misal sudah mengikuti tes-tes yang lain Yes. begitu. Dan untuk masalah kantin ataupun makanan-makanan yang halal, jangan khawatir karena di luar negeri juga banyak kantin-kantin muslim begitu. Oh, Jadi oke. setiap tempat Ya. juga ada kantin muslim yang telah disediakan oleh pemerintah sehingga lebih memudahkan untuk kita mengeksplor. Dan tapi keseringan dari kita Mas ya. Ya. Kalau mahasiswa Cina itu keseringan masak sendiri begitu. Oke. Jadi untuk mengobati rasa Ya. rindu dengan masakan Benar sekali. Indonesia, cita rasa masakan Indonesia, Iya. apalagi kayak bumbu sambelnya begitu, apalagi yang lain-lainnya, keseringan kita juga sering masak. Oke. Dan juga kalau makan makanan yang begitu-begitu terus kayak makanan-makanan Cina, rasa bosen kan Bosen, begitu. benar. Jadi kita lebih masak begitu. Yang kedua juga untuk minimalisir pembiayaan hidup begitu kan, agar supaya juga lebih murah, lebih menghemat kan begitu. Benar. Dan yang selanjutnya kita juga ketika sudah ada di luar negeri ataupun yang belum berada di luar negeri ataupun yang mau keluar negeri, Ya. kita harus tanamkan sejak dini kita, yaitu rasa yakin kita. Sejak Yakin. dini kita harus tanamkan, meskipun laksana, wah mana mungkin saya bisa keluar negeri, saya cuma anak orang miskin, Ya. saya cuma anak orang biasa-biasa, tapi dengan
rasa yakin kita, yakin kepada Tuhan, yakin kepada Allah, maka di situ pula lah Allah memberikan jalan kemudahan untuk kita. Intinya satu, intinya jalan dulu, maka setelah itu akan ada jalan kemudahan untuk kita. Oke. Begitu, Mas. Oke, itu Jadi akan dicatat. begitu. Dan intinya kita selalu positive thinking kepada Allah, karena hakikatnya kita itu meskipun seberapa banyak amal yang kecil itu akan menjadi besar karena niatnya, dan seberapa banyak amal yang besar akan menjadi kecil juga karena niatnya, begitu Mas. Jadi tujuan kita keluar negeri yaitu agar supaya nantinya bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga, akan lebih besar untuk membantu masyarakat, membahagiakan, begitu Mas. Oke. Mulia banget ini alasan Mas Febri untuk kuliah di sana. Nah, seperti yang Mas Febri bilang tadi, untuk mengobati kangen ke Indonesia, biasanya masakan Indonesia. Nah, selain itu nih, gimana Mas Febri menjaga hubungan dengan keluarga dan teman-teman yang ada di Indonesia selama 4 tahun di sana waktu itu, Mas? Gimana cara menjaga hubungannya? Ya, apalagi sekarang kan sudah zaman teknologi yang super canggih begitu Mas ya. Benar. Jadi kami untuk mengobati rasa rindu sama keluarga, sama teman-teman di Indonesia, sama ayah ibunda semua di rumah, yaitu kami selalu meluangkan waktu, pasti selalu nelpon orang tua setiap malamnya, karena hakikatnya doa beliaulah yang sangat luar biasa, senjata beliau, untayan-untayan beliau setiap malamnya yang bisa menjadikan kita semua seperti ini. Bahkan Mas, yang saya rasakan ketika saya berada di luar negeri, bahkan di luar kota dimanapun saya berada, itu saya merasa jarang yang namanya sakit. Oh iya? Yang namanya sakit itu jarang. Karena berkat doa orang tua yang sangat luar biasa, karena setiap kelahiran, hari apa begitu, nanti orang tua kayak puasa. Karena support power doa beliau yang sangat luar biasa lah, yang sehingga terkoneksi batiniah untuk kita, sehingga kita selalu merindukan beliau dengan selalu nelpon orang tua, ngasih kabar kepada orang tua, sama teman-teman, dengan kerabat semua, apalagi sekarang sudah zaman teknologi, dan khususnya ketika untuk menjaga hubungan itu, kami juga memberikan semisal kasih ngirim ke orang tua, meskipun sudah ada di luar negeri, meskipun kami statusnya seperti belajar begitu Mas, kami juga sering memberikan kepada keluarga-keluarga, kerabat begitu, untuk mentransfer baik itu finansial, untuk membantu, mensenyumkan, untuk membantu, membahagiakan beliau begitu Mas. Meskipun tidak seberapa, tapi tujuan kita untuk membahagiakan beliau begitu Mas. Nah, karena semenjak di Cina ini Mas, kami alhamdulillah diberikan jalan kemudahan begitu. Diberikan jalan kemudahan yang semenjak kuliah 1 tahun kami masih ada dikirim sama orang tua. Dikirim sama orang tua, tapi ketika sudah setelah tahun pertama, kami bilang sama orang tua, bismillah ayah umi, tidak usah dikirim, begitu. Jadi kami mengembangkan usaha-usaha ada di Cina, begitu. Jadi intinya bagaimana kita bisa mengelola itu. Jadi ada usaha semisal di Indonesia, controlling jarak jauh di Indonesia, begitu. Kayak tanaman tani ataupun ternak di Indonesia, dan juga ada kirim-kirim barang dari Indonesia ke Cina, Cina ke Indonesia, begitu. Dari situlah kami cuman nekat, bismillah, yakin, doa orang tua bisa. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak dikirim sama orang tua, bahkan selalu mensupport setiap hari, setiap bulannya, begitu Mas. Itu poinnya keren banget ini Mas Febri. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan buat teman-teman sekalian ini, termasuk saya, selain emang Mas Febri di sana fokus untuk kuliah kedokteran, nah yang seperti dibilang Mas Febri juga, berarti Mas Febri di sana menjalankan bisnis ya? Atau bisa kita sebut part time atau bukan Mas?
Gimana Mas ceritanya Mas? Ya, Gimana awal mulanya Mas Feby bisa membangun semua itu? Caranya gimana sih? Kita pengen tahu nih. awalnya tujuan saya satu, Mas, yaitu agar supaya tidak memberatkan orang tua. Gimana itu? Ya, agar supaya tidak memberatkan orang tua, agar supaya bisa membantu orang tua baik secara finansial, karena saya suka dengan namanya tanpa modal, Mas. Tanpa Tanpa modal, tapi bisa menghasilkan modal. caranya Begitu. nih. Kita bongkar Nah, caranya gimana nih? begitu. Jadi awal waktu itu kami ada usaha ternak di Indonesia. Oke. Jadi kami waktu sudah ada di Cina, tapi saya controlling jarak jauh. Jadi segala usaha-usaha saya controlling jarak jauh, Mas, begitu. Oke. Saya percayakan sama si A, bahkan jangan cuma si A, saya juga percayakan sama si B, yang si B untuk mengontrol si A, begitu, Mas. Oke. Jadi waktu itu kami ada usaha ternak, jadi kami kerjasama sama teman-teman, ayo kita kerjasama usaha ternak, usaha domba waktu itu, Mas. Dari seiringnya waktu meluas sampai ke tebu, meluas sampai ke ada pengiriman-pengiriman barang, begitu, Mas. Intinya kita tetap kerja keras. Jangan sampai kita meluangkan waktu kita hal-hal yang tidak berguna, tapi kita sudah berpikir di usia muda kita ini memanfaatkan waktu kita dengan semaksimal mungkin. Betul, Mas. Karena kalau kita sederhanakan, dalam 1 tahun, Ya. kita itu ada 365 tahun. Kalau kita kerja, fokus ke suatu pekerjaan itu, maka kita cuma akan bekerja untuk orang itu. Begitu, Mas. Tapi kalau kita sejak dini sudah membangun usaha, membuat usaha, maka kita akan lebih leluasa, lebih lebar, lebih luas untuk mempekerjakan, begitu, Mas. Kenapa orang kaya-kaya itu cepat kaya? Karena beliau itu mampu pintar mempekerjakan orang lain, Mas, begitu. Jadi padahal waktunya kita itu sama 24 jam. Ya. Waktu kita sama 24 jam, waktunya orang kaya 24 jam, waktu kita 24 jam. Lah, kok dia lebih cepat kaya? Kan begitu ya? Padahal waktunya sama, begitu. Karena dia pintar mempekerjakan orang lain. Semisal saya bekerja, maka kita fokus ke satu pekerjaan itu dari jam 6 sampai jam 5, dari jam 9 sampai jam 3, begitu, Mas. Kalau kita nantinya tiba-tiba mainan HP, maka bos akan marah sama kita, betul ya? Nah, tapi kalau kita mempekerjakan, kita bisa menghandle beberapa pekerjaan, semisal pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C, pekerjaan D, pekerjaan E. Ini kurang ininya, ini perbaiki, ini stok harus dilengkapin, ini harus dikirim. Tinggal lewat controlling jarak jauh, calling, begitu, Mas. Jadi kita semua bisa lebih menghandle, begitu, Mas. Oke. Dan kenapa ketika kita bekerja sama orang lain, semisal kita puncak-puncaknya pada usia 50 sampai 57. 50 ini kan sudah pangkat tertinggi nantinya, di jabatan yang tertinggi nantinya, Mas, ya. Sampai 57 ini kan sudah jabatan yang tertinggi gitu kan. Nah, tapi kita sudah menempuh puluhan tahun, 20 tahun, 25 tahun kan begitu kan ya. Nah, ketika sudah di puncak-puncaknya usia 55 tahun, 57 tahun, akhirnya ketika sudah pensiun, beliau laksana sudah ada di lantai 5, langsung jatuh ke lantai dasar pertama. Begitu. Benar. Tapi kenapa kita tidak sejak usia 25 tahun ini kita membangun? Iya, benar. Masih usia 26 tahun sudah selama 1 tahun. Usia 30 berarti kita sudah menjalankan 5 tahun. Usia 35 tahun berarti kita sudah menjalankan 10 tahun. Ini sudah mulai jalan dan sudah mulai agak meroket bisnis kita. Nantinya ketika sudah umur 45 tahun, 50 tahun, 55 tahun, otomatis usaha kita, bisnis kita sudah ada di atas rata-rata, begitu, Mas.
Sehingga nantinya ketika sudah usia 60 tahun, 70 tahun tidak ada batasan untuk kita. Bahkan kita cuma tinggal memetik hasilnya, Hasil. menikmati akan buahnya begitu, Mas. Betul. Jadi kita dari sekarang sudah harus menanamkan mindset seperti itu begitu. Agar juga nantinya double efeknya kita untuk membantu akan lebih besar, untuk memberi juga akan lebih besar, untuk mensenyumkan tetangga, keluarga nantinya juga akan lebih besar begitu, Mas. Oke, bener banget, bener banget. Jadi kita harus mulai sedini mungkin. Nggak ada kata terlambat. Kalau bisa mulai sekarang, ya udah sekarang. Bener nggak, Mas? Bener banget. Benar. Apalagi, Mas, kalau masalah uang, ya kan? Itu. Karena sekarang itu zamannya bil fulus mulus katanya. Dengan fulus mulus. Bila fulus mampus. Iya. Ya. Gimana itu? Dengan uang itu akan semuanya akan berjalan dengan mulus, tanpa uang itu nantinya mampus begitu kan? Kalau dalam patah-patah Cina itu, Yu Qian Pa Se Zu Hao, Mei Qian Pa Ren Zu Hao. Ada uang, lakukanlah yang baik. Tidak ada uang, jadilah orang yang baik. Jadi Meskipun tidak ada uang, jadilah orang yang baik begitu. Aduh, bagus banget. Karena apa? Karena 是不知道自己有度，人不知道自己有做. Karena uang itu laksana ular. Ular itu tidak tahu dirinya beracun. Ya. Manusia tidak tahu dirinya itu bersalah. Waduh, keren banget. Ya. Keren banget. Jadi, kita how to appearance, 来说就像是一颗糖, katanya. Kebaikanmu itu nantinya dilihat, dinilai oleh orang hanya laksana sebuah permen. Setelah permen itu habis, maka sudah habislah kebaikan kamu. Oh, begitu. Okay. Sedangkan ni te hao jiu shang she yi tao, hui yong yen te cucai, katanya. Sedangkan keburukanmu ini laksana seperti luka yang mana akan selalu membekas selamanya. Okay. Begitu. Jadi hakikatnya kita meskipun tidak dibicarakan oleh orang lain, difitnah oleh orang lain, direndahkan oleh orang lain, kita harus tetap semangat, pantang menyerah, begitu. Karena kehidupan kita bukan orang lain yang akan membiayai kehidupan kita, yang mengurus hidup kita, tapi diri kita lah sendiri yang akan membiayai dan menghidupi diri kita, begitu. Benar. Dan buktikan kepada dia bahwasanya kita itu bisa, mampu, begitu, Mas. Aduh, keren banget ini kata-kata dari Mas Febri. Saya yakin banyak dari penonton live ini yang terinspirasi dari kata-kata Mas Febri barusan. Oke. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, untuk penonton live kita kali ini, silakan yang mau bertanya, bisa kalian tulis langsung di kolom komentar pertanyaan apa yang ingin kalian sampaikan kepada Mas Febri, atau kalian bisa langsung DM Inver ke Instagram Translation Transfer. Silakan. Nah, saya ingatkan juga buat teman-teman sekalian yang nonton live ini, apabila kalian ingin menerjemahkan dokumen-dokumen untuk keperluan kuliah ke luar negeri, dokumen-dokumen hukum dan apapun itu, silakan langsung DM Inver. Atau dari kalian yang keluarganya atau dari kalian sendiri yang ingin impor barang-barang dari Cina. Nah, mumpung nih ada expertnya, kalian bisa langsung DM ke Instagramnya Gus Febri. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, lanjut nih Gus, pertanyaan berikutnya. Mungkin dari kita sekarang nih banyak yang bingung nih. Berawal dari kuliah kedokteran, terus apa titik baliknya Mas Febri tiba-tiba berkeinginan untuk menjalankan bisnis? Nah, itu gimana ceritanya? Iya. Jadi tujuan saya dengan bisnis ini yang pertama untuk menambah relasi awalnya. Relasi, benar. Nantinya ketika saya sudah amin dokter, bekerja di Indonesia, boleh bekerja, tapi jangan lama-lama. Iya. Tapi dengan pengalaman kita,
kita kembangkan relasi kita. Ayo kita bareng-bareng bangun klinik, ayo kita bareng-bareng bangun rumah sakit begitu. Dengan bisnis yang telah kita tanam sejak dini, Mas. Begitu. Dengan adanya relasi, ayo kita saling join. Karena dalam bisnis kan kita ada berkesinambungan, support satu sama lain, yang lainnya. Dari hasil ini juga kita kembangkan nantinya, begitu. Karena tujuan saya yaitu bagaimana nantinya memberikan double effect ke masyarakat yang lebih luasa. Tujuan saya yaitu dakwah. Dakwah. Tujuan utama saya itu dakwah. Yeah. Bagaimana kita mampu menghidupkan dakwah, bukan hidup dalam dakwah. Begitu. Laksana bisnis, kita mampu berdakwah dalam membantu mempermudahkan klien-klien kita dengan membuka rumah sakit ataupun klinik. Tujuan kita yaitu dakwah agar supaya mampu membantu umatnya Nabi Muhammad yang sedang sakit, mensenyumkan keluarga orang yang sakit. Begitu, Mas. Dengan itu semua, maka tujuan baik kita, maka akan selalu memberikan manfaat begitu. Dan juga meskipun ini sudah nantinya berjalan dan kita santai-santai, maka juga amal jariah ini akan mengalir kepada kita nantinya. Begitu. Karena sudah ditanamkan sejak dini, sudah bener banget. Sejak dini begitu, Mas. Iya. Oke. Nah, ini ada dari penonton yang tanya nih, Mas. Pertanyaan saya bacakan ya. Oke. Bagaimana pengalaman kuliah selama di luar negeri itu bisa mempengaruhi masa depan kita setelah lulus? Seberapa berpengaruhnya kuliah di luar negeri itu, Mas? Seberapa pengaruhnya? Iya. Ketika kita kuliah di luar negeri. Dengan kita berkuliah di luar negeri, otomatis kita akan memiliki jaringan yang lebih luas, jaringan yang lebih lebar, sehingga nantinya kita akan lebih leluasa dan lebih mempermudah semisal kita bekerja di suatu perusahaan. Apalagi, Mas, laksana kita di Indonesia sudah rata-rata kebanyakan sekarang yaitu pabrik-pabrik Cina. Oh iya, betul. Ya. Intinya kita sudah bisa mengetahui, bisa menguasai bahasa Cina sekarang, itu akan lebih mempermudah kita, Mas, untuk masuk perusahaan tersebut. Bahkan sudah banyak, bukan cuma lowongan. Kalau kita kan mencari lowongan, tapi itu sudah langsung ada yang butuh begitu, Mas. Tinggal langsung masuk begitu, Mas. Masuk aja. Kalau kita bisa menguasai bahasanya. Ketika kita sudah bisa menguasai bahasanya, apalagi khususnya intinya bahasa Cina ya. Apalagi sudah bahasa Mandarin ini sudah meluas. Khususnya orang Cina ini sudah bertransformasi ke Indonesia. Pekerjaan melebarkan sayap bisnisnya ini ke Indonesia. Jadi ini merupakan suatu peluang untuk kita untuk bisa menguasai bahasa ini. Begitu. Laksana dari teman-teman ketika kami masih kuliah, itu juga kami ada dari adik-adik, ayo kuliah di Cina. Ngikut begitu, Mas ya. Bahkan sampai waktu itu saya sendirian, Mas, dari madrasah kami sendirian. Tapi ketika sudah tahun kedua kami pulang, juga kami ada ke madrasah waktu itu sekitar kurang lebih 30 anak yang melanjutkan ke Cina begitu. Dan juga sekarang dari mereka sudah ada yang bekerja direkrut langsung sama perusahaan di bagian tambang, di bagian nikel. Bahkan ketika saya tanyakan berapa penghasilan sampean, berapa pendapatan sampean, itu sudah sekitar 10 juta ke atas, Mas. 10 juta ke atas. Sudah 10 juta ke atas, 12 bahkan 14 begitu, Mas. Dan itu juga kalau sudah di perusahaan Cina, itu sudah dihandle antara makan 1 hari 3 kalinya itu sudah ikut sama itu, Mas. Jadi perusahaan-perusahaan Cina itu sudah menyediakan sama makan begitu, Mas. Artinya,
artinya ketika kita sudah intinya menguasai bahasa itu, menguasai bahasa Cina, akan lebih mudah untuk kita nantinya. Apalagi dengan orang-orang perusahaan-perusahaan Cina yang sangat banyak sudah di Indonesia, orang-orang Cina juga yang sangat banyak akan lebih mempermudah kita. Bahkan waktu itu beberapa bulan yang lalu kami ada didatengin perusahaan dari Cina, Mas. Waktu itu ada perusahaan halal Ya. ke saya juga menemui beliau di Jakarta. Setelah itu kami diminta, ayo gabung dengan kami di Cina, di bagian Chongqing begitu, Mas, di perusahaan beliau. Kami handle semua sama fasilitasi. Tapi saya bilang terima kasih sebelumnya, terima kasih, tapi mohon maaf. Insya Allah nanti lain waktu kami usahakan karena sekarang lagi mengembangkan bisnis sendiri begitu, Mas. Sangat Begitu. lebar sekali kesempatan untuk memulai bisnis di luar negeri, ya Mas ya. Benar. Ini yang bekerja di Indonesia saja, Mas. Ya, sudah gajinya seperti itu, apalagi di Cina langsung, begitu kan? Bahkan waktu itu saya juga pernah waktu kuliah, Mas ya. Waktu kuliah juga saya pernah ngambil yang namanya part time. Ketika kami liburan, kan ada masa liburan sekitar kurang lebih 1 bulan, ya kan? Sekitar 1 bulan. Lalu kami pergilah dari kota Hubei, dari provinsi Hubei ke Nanjing begitu. Jadi ada informasi, ada part time, jadi saya pergi sama teman-teman ke situ begitu. Bahkan pernah jadi itu, Mas, pelayan restoran, jadi nganterkan makanan-makanan begitu. Yang pernah jadi pelayan restoran di sana? Pernah waktu itu. Jadi kurang lebih hampir 1 bulan kurang begitu kan. Iya. Di situ part time-nya waktu itu saya sekitar 110 RMB, Mas, dalam satu harinya. 100 RMB ini sekitar 130.000 dalam satu harinya. Artinya dalam 1 bulan yaitu sekitar 7.200.000-an begitu, Mas. Nah, itu part time ya? Itu masih part time ya, bukan full time, bukan begitu. Itu untuk meluangkan liburan-liburan saja ya. Iya, benar. Begitu, Mas. Ya. Jadi benar. Itu dalam kelas warung, Mas, berarti artinya kan dalam restoran kan, jadi warung, skala warung kan begitu. Apalagi kalau dalam tingkat, bahkan kalau sekarang itu di Cina itu sangat dibutuhkan orang pengajar bahasa Inggris, Mas, begitu. Untuk bisa mengajar khususnya kepada anak-anak SD begitu, anak-anak TK, SMP begitu, untuk mengajar di Cina karena sangat dibutuhkan pelajar dari luar negeri untuk ngajar di Cina, Mas. Dan gajinya juga sangat fantastis. Saya ketika lihat di grup dari beberapa grup, saya kan banyak grup begitu, Mas, untuk join sama orang-orang Cina, untuk part time, untuk apa begitu, untuk pengajar siapa. Saya lihat kalau yang untuk guru itu sekitar 15.000 sampai 20.000, bahkan sampai 24.000 RMB begitu, Mas. Artinya kalau 15.000 ini sudah sekitar, kalau dalam kurs sekarang itu sekitar 33 juta, Mas, begitu. Sebagai pengajar aja itu, Mas. Sebagai pengajar. Bahkan kalau 20.000 itu sekitar 44 juta, Mas, begitu. Sebagai pengajar bahasa Inggris di Cina, begitu. Ketika kita sudah bisa menguasai akan bahasa itu, maka akan lebih berpeluang untuk kita meraih semuanya, begitu. Apalagi nantinya perusahaan-perusahaan Cina diharapkan nantinya bisa dihandle untuk jikalau membutuhkan dokumen-dokumen yang ditranskripsikan, otomatis nantinya lewat translation transfer begitu, Mas. Untuk membantu, untuk lebih memudahkan, karena tujuannya translation transfer yaitu memudahkan bagi klien-klien khususnya perusahaan yang besar-besar agar supaya tidak meluangkan waktunya, kita langsung kasih kontaknya Mas Zaki sama Mas Fadil begitu. Betul sekali, Mas. Bagi teman-teman sekalian yang mau menerjemahkan apapun itu, langsung DM Minver sekarang banget. Langsung
Dokumen apapun itu bisa kita layani dengan cepat, terpercaya, berkualitas pastinya. Bener Mas. Makasih banyak Mas. Keren sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari salah satu penonton. Ada yang tanya, kira-kira mereka itu struggle-nya ini Mas. Susah menentukan kalau kuliah di luar negeri itu jurusannya apa. Nah, cara agar kita tahu kalau kata anak sekarang itu passionnya itu kita kemana agar nggak salah pilih jurusan, misalkan kuliah ke luar negeri, ya itu caranya gimana Mas? Mohon dijawab Mas, kira-kira dari perspektif Mas Febri. Agar juga tidak salah, kita harus bisa mengetahui Yeah. kemampuan kita, passion kita, Yeah. khususnya kalau di Cina, laksana kuliah di kedokteran, Okay. laksana di jurusan-jurusan ekonomi yang sudah jadi pusatnya, Yeah. jurusan-jurusan bisnis yang sudah jadi pusatnya, sehingga nantinya ketika kita itu di Cina, itu lebih berpeluang besar bagi kita, Mas. Begitu. Berpeluang besar, khususnya nantinya bisa kerja di Cina langsung, bisa kerja di Indonesia langsung, dihandle. Karena begitu, Mas. Kalau orang Cina memiliki perusahaan di Indonesia, Yeah. dan orang itu bisa menguasai bahasa Cina, maka posisinya langsung ditaruh di atas, Mas. Oh, okay. Begitu. Berarti langsung ada privilege khusus ya, Mas ya? Lah, khususnya begitu. Ada privilege khusus bagi orang yang bisa menguasai bahasa Mandarin. Karena dari tadi awal, orang Cina ini sangat kuat memperkuat budayanya, Mas. Sangat kental budayanya, bahasanya sangat kental. Yeah. Sehingga orang-orang Cina ini sangat kesulitan untuk berbahasa asing yang lainnya. Bahasa Inggris, bahasa yang lainnya begitu. Jadi mereka itu kembali mempekerjakan orang, pintar mempekerjakan orang begitu. Dengan mempermudah, ada orang Indonesia pintar bahasa Mandarin, sehingga orang yang bisa Mandarin bisa langsung komunikasi sama orang yang punya perusahaan itu, begitu Mas. Oke, siap. Oke. Makasih Jadi Mas. Nah, khususnya untuk yang ya. Halo Mas Febri. Bentar teman-teman, sepertinya ada sedikit masalah teknis di koneksinya Mas Febri. Nah, selagi menunggu Mas Febri, teman-teman kalau ingin bertanya silahkan. Tadi udah ada 3 penanya yang sudah dijawab oleh Mas Febri. Terus bentar lagi saya coba akan menghubungi kembali Mas Febri. Sepertinya ada gangguan koneksi dari Mas Febri teman-teman ya. Nah, saya ingatkan lagi teman-teman, buat teman-teman yang ingin menerjemahkan dokumen apapun itu, dokumen legal, dokumen untuk kuliah ke luar negeri dan sebagainya, bisa langsung DM First kan. Atau mungkin kalau misal itu bukan teman-teman atau keluarga temannya kalian, silakan langsung DM Minver di Instagram Translation Transfer, nanti langsung kami layani dengan cepat, terpercaya, dan yang pastinya berkualitas teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira siapa lagi nih yang mau Minver datangkan atau mungkin request tema pembahasan di Transfer Talk berikutnya? Langsung jangan malu-malu DM Minver aja kalau misal kalian punya ide untuk topik pembahasan kita berikutnya. Oke teman-teman ya. Nah, bentar lagi Mas Febri akan bergabung lagi dengan kita. Nggak lama kok, santai aja. Masih ada sedikit gangguan internet dari Mas Febri, yang mana bentar lagi akan bergabung dengan kita. Nah, ini udah bergabung lagi Mas Febri. Halo Mas. Iya, mohon maaf jaringan barusan Mas. It's okay Mas, santai. Wajar kok. Nah, jadi untuk yang sekarang lagi menggapai
cita-citanya, dalam tetap semangat untuk menorehkan prestasi dan cita-citanya Pasti. agar supaya hidup kita lebih indah di akan masa yang akan datang. Taroktal hubah bil amali waniltul amalah bil hubbi. Tinggalkanlah cinta demi cita-cita dan gapailah cita-cita demi cinta. Oke, keren banget Mas Febri. Nah, ini pertanyaan terakhir dari penonton nih Mas. Mas Febri, gimana sih cara bangun relasi waktu kita kuliah di luar negeri? Sedangkan mungkin kalau permasalahan anak sekarang itu terkendala mungkin bahasa atau yang lainnya. Nah, cara bangun relasi gimana sih Mas? Apalagi buat teman-teman yang mungkin masih pemalu ya. Nah, cara untuk memulainya tuh gimana? Mungkin Mas Febri ada saran untuk mereka. Gimana Mas? Untuk membangun relasi, Iya, kuncinya satu, kuncinya yaitu satu, komunikasi. komunikasi, benar banget. Kita harus pintar-pintar, semuanya kita bangun komunikasi dengan semua orang. Iya. Khususnya apalagi orang ini adalah orang besar, Oke. orang-orang yang sudah sukses. Nah, Kita harus loman sama beliau, terutama kita harus memberikan apa yang dia butuhkan, oke. bukan apa yang saya butuhkan, tapi apa yang beliau butuhkan, sehingga ketika apa yang beliau butuhkan, kita mampu memberinya. Dengan Oh. itu, dia akan lebih mudah ingat kepada kita, Mas. Nah, ya Begitu. benar-benar setuju. Intinya kita harus lincah, apalagi sekarang ya. Kita harus lincah Ya. berkomunikasi via apapun, kepada siapapun. Bahkan Iya. ketika kita sudah mengenal seseorang, semisal kita mengenal dengan teman kita yang ada di Jakarta, beliau memiliki suatu perusahaan, beliau memiliki suatu bisnis yang sangat besar, sedangkan kita sekarang berada di Jember, sedangkan kita sekarang berada di Indonesia, bahkan sekarang kita ada di Probolinggo, kita memberikan kesempatan apa yang bisa akan saya berikan. Iya. Musim apa di Jember sekarang, sedang musim apa di Probolinggo sekarang, semisal di Probolinggo sekarang musim mangga, maka kita belilah mangga, bungkuslah mangga, packaging semuanya, lalu kita berikan kepada beliau, Ya. kirim untuk beliau. Artinya ini satu untuk sedekah, satu untuk membahagiakan, karena hakikatnya orang yang memberi tidak akan pernah berkurang, Betul bahkan banget. orang yang memberi akan terus bertambah Terus bertambah. dan bertambah dan bertambah. Dengan kita memberi itulah, iya, ini dari Mas Fadil di Jember ya. Wah, luar biasa Mas Fadil. Terima kasih Mas Fadil. Bahkan Iya. memang 1-2 hari itu dia tidak ingat kita Mas. Cuman biasa-biasa saja. Tapi bahkan ketika sudah 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, 1 bulan kemudian, oh iya, saya ada kawan di Jember namanya Mas Fadil. Mas Fadil bisa nggak ke Jakarta? Sini saya ada proyek ini, saya ada usaha ini. Nah, Sini. benar banget. Dari situlah Mas begitu. Jadi kita jangan malu-malu untuk bisa berkomunikasi, apalagi untuk meningkatkan skill kita begitu. Bagaimana ketika kita berbicara, si teman kita ini mampu memberikan apresiasi, sangat luar biasa ini ya. Karena tadi komunikasi kuncinya. Begitu. Kuncinya adalah komunikasi. Benar banget. Dan jangan malu-malu untuk berbuat segala hal. Semisal kita mau bisnis, misal bisnis kita masih kalangan menengah ke bawah, lalu kita hanya share di grup, hanya share di WA, jangan malu-malu dan komunikasi. Itu kunci dari segala kunci. Kunci dari segala kunci, saya garis bawahi adalah komunikasi. Benar. Apabila kita ingin membangun relasi dengan orang baru ya Mas ya. Benar. Siap. Terima kasih banyak nih Mas Febri. Nah, terakhir Mas, untuk teman-teman sekarang yang mungkin berkeinginan setelah pembahasan kita dari tadi kuliah ke Cina, terutama di kampusnya Mas Febri. Nah, itu caranya gimana? Ya. Ada nggak jalannya? Yang kenapa Mas? Kira-kira untuk teman-teman sekarang, penonton sekarang, mungkin
setelah pembahasan panjang kita, ada nih yang berkeinginan untuk kuliah di kampusnya Mas Febri yang ada di Cina sekarang. Nah, itu jalannya gimana, Mas? Harus kemana nih? Ya, kalau yang di kampus saya itu dengan sangat mudah, itu kita bisa mengikuti pendaftaran atau kita mengikuti melalui program Bapak Dahlan Iskan, Bapak yaitu dan di Surabaya juga bisa ITCC begitu Mas. Iya, Di Surabaya, di situ nantinya akan dibekali pengetahuan dan segala persyaratan-persyaratan, iya. dan juga kita ketika ingin mendapatkan beasiswa kita langsung masuk ke link CGS begitu Mas, Chinese Government Scholarship begitu Mas. Oh, Di gitu. situ nanti akan dijelaskan untuk persyaratan-persyaratannya, Iya. apa tadi yang diperlukan begitu, khususnya yang tadi ketika kita ingin kuliah di Cina secara gratis, maka kita harus memiliki dasar bahasa Mandarin yang kuat, yaitu kayak sertifikat Mandarin begitu Mas. Nantinya ketika kita sudah memiliki itu, maka dengan sangat mudah peluang beasiswa ini kita didapatkan. Nah, Bahkan oke. pelajar-pelajar di Indonesia yang keluar di Cina, Mas, Ya. kalau yang khususnya yang non kedokteran, ya, kalau yang non kedokteran ini sangat-sangat banyak beasiswa. Oh, Bahkan yang non S1 kedokteran. saja Iya. itu, yang S1 itu dibayar setiap bulannya itu kalau yang non kedokteran Mas sekitar 5.500.000 per Wah, bulannya. bulannya dari Per, pemerintah itu, Mas. per bulannya dari pemerintah, Kurang dari enak apa ya? pemerintah. Yang S2 itu dibayar per bulannya itu 6.600.000 6 begitu juta. Mas. 6.600.000. Yang S3 itu sekitar kurang lebih 8.800.000 Mas. Begitu. Oh, 8 Kalau juta. dikurskan Iya, iya, iya. dengan hari ininya, Di begitu Mas. atas UMR loh itu, Mas ya. Keren juga Ya, ya. jadi artinya kita selain belajar, Ya. juga kita dibayar. Nah, itu benar. Begitu. Kurang enak apa Begitu ya, Mas Mas. ya? Benar, 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 benar. Bukan kita bekerja dibayar, tapi kita belajar dibayar. Iya, Apalagi nantinya ketika kita bekerja dan dibayar, otomatis lebih tinggi kan Mas. itu Begitu. aduh puncaknya itu, Mas. Apalagi Begitu. dengan pekerjaan yang sesuai passion kita, terus kita dibayar dengan hal tersebut itu nikmatnya luar biasa. Keren banget, keren banget. Benar. Oke, siap, siap, siap. Nah, Sangat berpeluang Mas untuk berpulang, adik-adik kita semua. bener banget. Nah, untuk penonton sekarang, misalkan kalian tertarik untuk berkuliah di luar negeri, terutama di kampusnya Mas Febri, jangan sungkan. Mungkin untuk ketuk DM-nya, Instagramnya Mas Febri, follow, terus tanya-tanya. Nggak apa-apa kan Mas ya, untuk penonton tanya-tanya langsung ke DM-nya Mas Febri. Benar. Oke. Dengan senang hati Senang hati. saya membantu Mas. Bantu. Dengan Oke, senang hati. siap, siap, siap. Bener-bener. Nah, oke, Begitu. Mas Febri, terakhir nih sebelum kita tutup sesi obrolan kita kali ini, ada nggak pesan buat penonton sekalian? Kira-kira ada pesan khusus nggak, Mas Febri, untuk mereka? Apa kira-kira? Pesan khusus untuk teman-teman, Ya, saran saya yang pertama yaitu harus gedein niat kita. gede niat. Gedein Oke, impian kita. oke, siap. Gedein cita-cita kita. Gedein cita. Maka ketika kita gedein mindset kita, maka kita juga akan menjadi orang yang gede. Maka kita juga akan lebih mudah menggapai itu semua. Iya. Meskipun semisal sekarang masih tidak ada. Ya. Karena sudah positive thinking sama Allah, sama Tuhan kita, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Oke, benar. Tata niat kita dari sekarang, semisal niat saya pergi ke kampus sekarang hanya belajar, maka yang didapatkan cuma pahala belajar. Ya. Satu pahala. Tapi kalau kita pergi ke kampus kita, yang pertama untuk belajar, yang kedua untuk membahagiakan keluarga kita,
Ya. Yang ketiga, untuk agar supaya apa yang saya dapatkan untuk membantu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menolong umatnya Nabi Muhammad, untuk membahagiakan umatnya Nabi Muhammad, untuk ketika kita jalan menuju kampus, kita naik sepeda motor, toleh kanan kiri, lalu kita doakan pedagang-pedagang, ya Allah murahkan rezekinya, ya Allah lipat gandakan rezekinya, ya Allah lariskanlah rezekinya. Artinya apa? Ketika kita melangkah dari kos-kosan ke kampus, kita sudah ada 6 pahala yang kita dapatkan, Mas. Benar banget. Bukan pahala satu lagi yang kita dapatkan. Artinya apa? Dari sejak dini kita gedein niat kita, gedein cita-cita kita, gedein mindset kita, begitu, Mas. Karena apa? Ya. Rubba amalin sogirin tu'addimuhun niyah, rubba amalin sogirun niyah. Seberapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niatnya. Dan seberapa banyak amalan yang besar menjadi kecil juga karena niatnya. Begitu, Mas. Aduh, Begitu. Ini pastinya sangat menginspirasi dan benar-benar menyentuh hati saya, Mas. Dan pastinya menjadi inspirasi yang sangat besar nih bagi para pengejar beasiswa, bagi para teman-teman sekarang yang sedang semangat sekali untuk cari info untuk kuliah di luar negeri. Itu sangat pasti membantu sekali bagi mereka. Saya ucapkan terima kasih banyak Mas Febri di sesi Transfer Talk kali ini. Terus saya ingatkan lagi kepada teman-teman sekalian, jangan sungkan untuk tanya mengenai beasiswa ke Mas Febri, ketuk DM-nya, follow Instagram-nya. Terus bagi teman-teman juga yang berminat untuk impor nih barang-barang dari Cina ke Indonesia, atau kalian coba memulai bisnis, silakan hubungi Mas Febri, konsultasinya gratis. Terus nanti kalian gali-gali aja info mengenai kuliah di Cina, bagaimana cara impor, cara apapun itu ke Mas Febri. Jangan sungkan juga. Nah, selain itu pula, saya beritahu lagi untuk teman-teman sekalian yang pengen menerjemahkan dokumen-dokumen untuk kuliah ke luar negeri, dokumen-dokumen legal, kalian misalkan butuh juru bahasa interpreter, butuh subtitling dan sebagainya, ketuk DM Translation Transfer untuk konsultasi mengenai itu semua. Gitu Mas Febri ya. Mas Febri, saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di Transfer Talk kali ini. Semoga dengan Transfer Talk kali ini kita bisa menjalin kerjasama dan kolaborasi lebih banyak lagi di kemudian hari. Terima kasih Mas Febri. Baik. Terima kasih Mas. Terima kasih sepenuh langit dan bumi. Terima kasih, jazakumullah khair. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu, lancar semua usahanya, tambah memberikan double efek manfaat untuk masyarakat, untuk sekitar, untuk semuanya teman-teman kita. Terima kasih. Saya ucapkan. Terima kasih. Gak kerasa sudah hampir 1,5 jam ini Mas kita lalu bersama. Dan kayaknya kurang deh ini. Kita harus jalin kolaborasi lebih lagi. Baik. Baik, insya Allah. Khususnya untuk audiens-audiens yang cewek, kita gak kerasa. Saya jalan-jalan ke Himalaya, tidak lupa bawa pita. Jangan lama-lama ngobrol sama saya karena takutnya bisa jatuh cinta. Siap, Mas. Begitu, Mas. Oke. Terima kasih, Mas Fadil. Siap. Jangan lupa follow IG-nya Translation Transfer yang sangat luar biasa ini. Pasti, siap. Dan juga teman-teman pengikut Translation Transfer jangan lupa juga untuk mengikuti Instagramnya Mas Febri Halim. Oke Mas, sekian mungkin dari pertemuan kali ini. Semoga bisa menjalin kolaborasi lebih jauh lagi ke depannya. Oke teman-teman, see you di Transfer Talk berikutnya. Dan ingin request topik apa yang mau kita bahas di Transfer Talk berikutnya, langsung ketuk DM Minver. Oke teman-teman, see you. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Dadah semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.